Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga saya bisa memenuhi daripada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita akhlak mulia terhadap kasih sayang terhadap seseorang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iming. Saya salah satu mahasiswa STM Majene yang mengambil daripada jurusan Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pengertian sejarah menurut bahasa dan menurut istilah para ahli. Menurut bahasa, dari bahasa Arab, yakni sajaratun, pohon, yang artinya itu melambangkan asal usul atau silsilah. Terus menurut para ahli, yakni Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, manusia atau peradaban yang terjadi pada karakter masyarakat tersebut. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil daripada penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Itu pendapat daripada para ahli. Nah, terus yang kedua, kondisi sosial. Yang pertama itu kondisi ekonomi. Nah, sebagian besar masyarakat hidup sebagai pedagang atau petani atau pengembala. Mekah sebagai pusat perdagangan menjadi penting karena Ka'bah yang dikunjungi oleh para peziarah. Riba dan perdagangan barang haram seperti alkohol dan budak sangat umum. Nah, yang kedua itu kondisi budaya. Masyarakat Arab pada saat itu sangat menghargai daripada puisi atau sastra. Mereka menggunakan syair untuk mengekspresikan kebanggaan atau bisa dibilang penghormatan atau ejekan terhadap lawan. Pertanyaan selanjutnya itu adalah keberhasilan yang dicapai umat Islam pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pemimpin berhasil memperluas wilayah Islam. Di antaranya itu kemajuan hukum dan peradilan. Sistem hukum terpusat. Umar memperkenalkan sistem hukum yang terpusat berdasarkan syariat Islam. Hakim diangkat untuk menyelesaikan sengketa hukum secara adil. Nah, konsekuensi hukum Islam diterapkan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang Muslim atau non Muslim. Pertanyaan selanjutnya, latar belakang daripada perang Siffin. Yang pertama itu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tewas dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas dengan kepemerintahannya. Pembunuhan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang parah di kalangan umat Islam. Nah, pembalasan Umayyah yang saat itu terjadi pada saat itu menjadi gubernur Syam atau Suriah, dan juga sepupu Utsman
menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk segera menghukum para pembunuh Utsman. Namun, kesulitan Ali yang baru diangkat sebagai khalifah menghadapi situasi rumit karena para pembunuhan Utsman memiliki pengaruh di kalangan pendukungnya. Ia memilih menunda ketindakan sehingga tidak adil. Terus pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu perbedaan perbedaan politik di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah berbasis monarki, di mana kekuasaan bersifat turun-menurun dalam keluarga Bani Umayyah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin agama dan politik dengan otoritas penuh, mirip dengan raja. Pemusatan kekuasaan terjadi di Damaskus atau Suriah, sehingga administrasi cenderung lebih sentralistik. Terus yang kedua adalah Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Sistem kekhalifahan lebih inklusif, meskipun tetap diwariskan secara turun-menurun. Pemerintah mengadopsi sistem yang lebih terorganisasi dengan melibatkan perdana menteri dan birokrasi yang lebih kompleks.